Hi everyone, I'm Susan Rivera. Berawal dengan diperlihatkannya seorang gadis yang sedang bercocok tanam. Gadis ini bernama Lizelle. Ia adalah seorang gadis dengan ambisi yang besar. Ia juga adalah seorang agen kondominium atau kita sebut saja apartemen. Selayaknya seorang agen, Lizelle ini memiliki target minimum penjualan unit. Namun bulan ini, Lizelle belum bisa menjual satupun unit. Ibu bos mengatakan bahwa kontrak Lizelle akan berakhir jika ia tidak dapat memenuhi kuota penjualan. Lizelle yang gelisah karena akan dipecat datang ke ruangan rekannya yang kita sebut saja Joko dan curhat dengannya. Keesokan harinya, Lizelle ditelepon oleh ibunya. Ibunya meminta Lizelle untuk pulang dan meneruskan toko keluarga. Namun, Lizelle yang tidak ingin menghabiskan hidupnya dengan bekerja di toko menolaknya. Na, di matigwang kakabalit sa tindahan. Pangandoy nga, madaot akong life para lang magtinda sa tindahan. Saat di kantor, terlihat ada seorang agen cantik baru bernama Susan. Ia merupakan top agen terbaik di tempat kerja sebelumnya. Hi everyone, I'm Susan Rivera. Singkat cerita, di hari pertama bekerja, Sarah sudah mendapatkan seorang klien dan berhasil menjual satu apartemen. Setelah sampai di kos-kosannya, pemilik kos menagih uang sewa. Lizelle yang memang belum memiliki uang meminta kelonggaran waktu. Keesokan harinya, Bu Bos mengatakan bahwa top agen tahun ini akan mendapatkan bonus sebesar 300.000 peso. Ia juga mengatakan bahwa Susan saat ini memimpin karena ia telah berhasil menjual sebanyak 3 unit. Kemudian Ibu Bos kembali mengingatkan Lizelle tentang targetnya. Lizelle yang memang ingin bertahan di perusahaan pun kembali menghubungi para klien. Sayangnya, belum ada klien yang mau membeli unit darinya. Sorry sir, okay lang po. Thank you. Putang ina! Joko yang tahu bahwa Lizelle belum berhasil menjual pun menawarkan kuota penjualan miliknya. Namun karena tidak mau merepotkan, Lizelle menolaknya. Di sela pembicaraan mereka, seorang klien masuk dan mencari Susan. Hal ini membuat Lizelle kesal karena ia tidak kunjung mendapatkan klien. Di ruangan, saat Susan sedang menjelaskan tentang unit kamar, klien tersebut menagih bonus yang dijanjikan bila membeli 1 unit. Rupanya Susan memberikan bonus bercocok tanam jika membeli unit darinya. Adegan bercocok tanam pun terjadi. Di sela-sela adegan, Lizelle memergokinya. Meski Susan mengatakan kalau ia melakukan untuk anaknya, tetapi Lizelle mengancam akan melaporkan kepada bosnya. Sa puso yung anak ko, Lizelle. Pinababoy mo yung mga model units at showroom. Dapat malaman ng lahat na nagpuputa ka, kaya... Saat sampai di apartemen, Lizelle terkejut karena apartemennya sudah disegel oleh pemilik kos. Lizelle pun meminta pemilik kos untuk memberikan waktu. Namun pemilik kos yang bejat meminta bercocok tanam dengannya. Lizelle yang sudah kepepet pun akhirnya melayaninya. Karena frustasi, Lizelle pun kebar. Di sana ia bertemu seorang pria, kita sebut saja Joy, yang sepertinya tertarik dengannya. Lizelle juga menawarkan Joy melihat-lihat apartemen. Keesokan harinya, Joy datang ke kantor. Lizelle pun menjelaskan unit yang ia jual. Di sini, Joy yang sudah birahi langsung terus terang. Ia membeli 3 unit dan melakukan pembuahan. Besoknya, teman-teman Lizelle yang tahu keberhasilan Lizelle menjual 3 unit mengucapkan selamat. Susan juga berterima kasih karena Lizelle tidak melaporkan dirinya. Ia juga menanyakan apakah Lizelle memberikan bonus week-week. Lizelle yang tak terima mengatakan bahwa ia bukan lonte seperti Susan. Setelah itu, dengan menggunakan tubuhnya, mereka pun bersaing untuk menjadi agen terbaik. Berbeda dengan Lizelle, Susan menggunakan penghasilannya untuk membahagiakan anaknya. Lizelle yang licik juga mulai merebut klien Susan. Ia juga memberikan obat penenang di minumannya dan membiarkan teman klien itu melakukan pembuahan secara gratis. Hindi totoo yun. Hindi ako pokpok. Susan yang tidak terima menemui Lizelle. Ia mengatakan
kalau ia bekerja untuk putrinya, sedangkan Lizel untuk berfoya-foya. Dengan santai, Lizel mengatakan, Susan, ang puta ay puta. Kemudian Joko mendekati Susan dan mengajaknya ke lantai atas untuk melakukan pembuahan. Sedangkan Lizel membuat kesepakatan dengan kliennya dan mencoblos Lizel hingga ia berteriak. Suatu malam, ketika Susan sedang mendekati klien, Lizel kembali mengganggu, yang membuat klien itu tidak nyaman dan pergi. Susan kembali meminta Lizel untuk tidak mengganggunya, mengingat kebutuhan untuk operasi anaknya sangat banyak. Lizel dengan santai menjawab kalau ia tidak peduli, selama ia bisa menghasilkan uang, cara kotor pun akan dia halalkan. Keesokan harinya, Susan mendapatkan kabar kalau anaknya harus dioperasi dan ia membutuhkan uang yang sangat banyak. Ia pun menghubungi klien-kliennya hingga terjadilah kesepakatan dengan seorang klien yang memiliki permintaan aneh. Susan yang lagi BU pun terpaksa menerimanya. Tidak lama kemudian, kliennya datang dan ingin bertemu dengan Susan. Tapi lagi-lagi, si Lizel merebutnya dari Susan. Saat mengantarkan klien itu ke unit kamar, tiba-tiba klien tersebut memaksa Lizel untuk melakukan pembuahan sebelum transaksi. Ternyata permintaan klien tersebut adalah melakukan pembuahan dengan brutal. Susan yang membutuhkan biaya pengobatan anaknya pun terpaksa meminta bantuan kepada tetangganya yang menyukainya dari dulu, dengan menyuruh si pria membegal Lizel, lalu merampok uangnya. Pria yang kita sebut Santos pun akan menerima tawarannya jika Susan mau melakukan pembuahan dengannya. Kemudian Santos melakukan aksinya dengan berpura-pura sebagai supir taksi yang akan mengantarkan Lizel ke apartemennya. Susan pun curhat kepada bibinya. Ia sebenarnya tidak tega membegal Lizel demi pengobatan anaknya. Ginagawa ko lang naman lahat para sa anak ko. Hindi naman ako masamang tao. Kaya mo yan, tahan na. Sementara itu, Lizel dibuat bingung oleh Santos yang membawanya ke tempat sepi. Rupanya, Santos telah berubah pikiran dan bermaksud untuk memperkaos Lizel. Seketika, Lizel pun tewas karena Santos memperkaosnya dengan brutal. Kemudian Santos pergi dan mengambil uang Lizel tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Keesokan harinya, Santos memberikan uang kepada Susan dan meninggalkannya. Melihat gelagat aneh Santos, Susan pun mulai curiga hingga sebuah pemberitaan tentang kematian Lizel tersiar di TV. Singkat cerita, 6 bulan telah berlalu. Susan kini telah menjadi top agen dan mendapatkan 300.000 peso. Di sela perayaan, seorang agen baru menghampirinya dan mengatakan kalau ia akan melakukan segala cara untuk menjadi agen terbaik. Susan yang mendengarnya pun mengingat sosok Lizel. Dan cerita pun berakhir. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.